Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pasca penyerangan Mabes Polri, Polres Merauke perketat penjagaan dan rutin gelar patroli. Ribuan umat Katolik hadiri misa Kamis Putih di Gereja Katedral Merauke. Bulog Papua jamin ketersediaan stok beras selama Ramadan dan Idul Fitri. Pasca penyerangan di Mabes Polri, aparat kepolisian memperketat pengamanan di Kota Merauke, khusus di seputaran jalan yang berada dekat dengan markas Polres, seperti yang terlihat di Jalan Libra yang berdekatan langsung dengan Mapolres Merauke. Aparat bersenjata menjaga arus lalu lintas dan memantau setiap pergerakan pengendara dan warga yang melewati jalan itu. Di dalam markas, polisi juga memperketat dan memeriksa seluruh warga yang keluar masuk Mapolres. Artinya untuk antisipasi seperti yang terjadi di Mabes Polri, Pak? Ada peningkatan pengamanan untuk kawasan? Ada. Ya. Tadi malam saya ke sini dan kita punya cara ya, kita robah sedikit. Lampu-lampu kita matikan. Lampu-lampu paling depan kita nyalakan. Begitu ada yang masuk kelihatan dia. Dihentikan tidak bisa, ya ada, kita punya cara. Pemeriksaan Pak bagi warga yang masuk ke markas Polres ini Pak ada? Nggak ada, hanya buat laporan. Tapi itu pun kita warning buat dia. Nah, dengan cara-cara SOP yang baik, tidak juga lantas dicurigai seperti teroris. Hanya kita siaga penuh. Hanya langkah-langkah itulah yang kita pakai di sini, karena juga jangan sampai ini menjadi penilaian yang buruk atau presiden buruk. Kita terlalu stres dan sebagainya, enggak. Kita hanya hati-hati aja. Mereka datang, kita waspadai, kita sikapi, dan kita antisipasi apa yang menjadi kendala buat dia. Selain berjaga di ruas jalan utama, polisi juga dikerahkan untuk melakukan patroli rutin ke sejumlah wilayah yang rawan. Aksi penyerangan ke Mabes Polri oleh seorang wanita bercadar Rabu lalu mengejutkan dan menjadi peringatan bagi aparat kepolisian bahwa terorisme masih mengancam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aparat gabungan TNI Polri di Timika, Papua, Kamis kemarin menggelar apel gabungan yang dilaksanakan di lapangan Timika Indah. Apel dipimpin langsung Kapolres Mimika bersama Dandim dan Danlanut Mimika. Apel bertujuan untuk mengamankan Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani. Dalam pengamanan Paskah nanti akan dikerahkan sebanyak 1.000 personil yang tergabung dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Ormas, dan juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Pasukan akan ditempatkan di luar gedung gereja yang bekerja sama dengan pemuda gereja dan akan dimulai sejak Jumat hari ini. Pengamanan juga melibatkan pemuda Muslim di Kabupaten Mimika. Kita libatkan sekitar 1.000 personel yang hari ini apel. Hal itu terdiri dari TNI Polri yang ada di sini dan ormas-ormas masyarakat yang bergabung pada kita semua di sini. Sistem penjagaannya di mana kita melibatkan rekan-rekan yang non-muslim yang tidak beribadah, dan kita juga melibatkan pemuda-pemuda gereja untuk ikut memantau gereja masing-masing. Apabila memang ada yang dicurigai bisa melaporkan pada aparat keamanan yang ada. Dan juga kita akan mengadakan patroli gabungan TNI Polri untuk mengantisipasi bukan hanya masalah teror, tapi masalah gangguan-gangguan keamanan yang lain pada saat menjelang perayaan Paskah. Jajaran TNI Polri yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, kita tidak boleh gegabah dengan situasi, walaupun itu situasi ada di Jakarta, kita tetap antisipasi, terutama terhadap orang-orang yang ingin masuk di wilayah mako-mako satuan TNI Polri. Karena bagi mereka, bagi kelompok ini adalah bukan hanya umat gereja-gereja yang mereka sasar, termasuk TNI Polri yang betul-betul
ingin menumpas terorisme itu juga merupakan musuh mereka. Jadi saya ingatkan pada rekan-rekan semua, khususnya TNI Polri dan seluruh anggota masyarakat Kabupaten Timika, kita tidak boleh takut sama teroris. Silakan laporkan kepada kita apabila ada hal-hal yang kira-kira mencurigakan. Selain itu, terkait teror di Mabes Polri baru-baru ini, TNI Polri di Kabupaten Mimika saat ini siaga penuh mengantisipasi dan memantau keluar masuk orang ke markas-markas satuan TNI dan Polri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Aparat kepolisian Merauke saat ini siaga penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan pasca bom Makassar beberapa waktu lalu. Saat ini umat Nasrani di Merauke tengah memperingati Pekan Suci Paskah, sehingga aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di sejumlah tempat ibadah di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pengamanan dilakukan baik secara tertutup, di mana aparat berbaur bersama umat, dan juga pengamanan secara terbuka, yakni penjagaan ketat di setiap pintu masuk gereja. Menyangkut khusus wilayah Merauke, kami sudah ada program, sudah ada planning dan strategi war manajemennya khusus untuk pengamanan pasca. Jauh sebelum kejadian di Mabes Polri, kita sudah lakukan per 3 jam, bahkan sekarang sudah berubah per 2 jam. Wilayah-wilayah yang mana namanya masjid, gereja, apa semua kita seperti itu. Karena teroris ini tidak ada sasaran. Mana saja jadi sasaran buat dia. Jangan merasa terus tiba-tiba polisi sudah aman gitu. Enggak aman. Termasuk di jalan. Kan kadang-kadang ada penusukan dan juga ada bayi yang dipotong. Nah ini semua kita jaga. Istimewa kali ini kita lagi fokus dengan masalah pasca. Ini sudah kita bagi atas 7 tim. Mereka mobile 2 jam. Polisi menghimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak panik dengan peristiwa bom Makassar beberapa hari lalu. Warga juga diminta agar proaktif melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sepeda motor ini hangus terbakar di kawasan Pantai Lampu 1 Merauke, Kamis kemarin. Sepeda motor itu kini sudah diangkut ke kantor polisi. Menurut saksi mata, sepeda motor ini dibakar pemiliknya sendiri. Namun belum diketahui latar belakang si pemilik membakar motornya sendiri. Kendati demikian, polisi masih mendalami kesaksian warga. Ada motor terbakar, ternyata dicek motor itu pemiliknya sendiri yang membakar. Entah apa alasannya kita juga belum tahu sampai saat ini. Dan sampai saat ini kita juga menunggu yang bersangkutan untuk datang supaya kita klarifikasi apakah motor itu dia punya atau siapa punya, terus dia bakar itu karena apa. Sampai sekarang kita belum tahu, dan sementara kita sudah menunggu dia. Namun yang bersangkutan sampai saat ini belum tiba di Polres. Untuk itu kita masih mengamankan BB motor yang terbakar itu ada di Polres. Tapi motifnya belum tahu Pak ya? Motifnya kita belum tahu. Jadi kita sementara masih menunggu yang bersangkutan dia datang dulu supaya kita klarifikasi. Polisi juga sudah melayangkan surat panggilan kepada si pemilik motor agar datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam kasus kredit fiktif yang dilakukan seorang aparatur sipil negara di kantor Badan Keuangan Merauke. Pria berinisial FGL diduga memalsukan 600 dokumen milik pegawai negeri sipil di Merauke untuk mendapat kredit dari Bank Papua Merauke. Aksi tersangka tidak tercium selama 7 tahun dari tahun 2010 lalu hingga tahun 2017. Tindakan tersangka menurut polisi telah merugikan negara hingga 34 miliar rupiah. Dimulai 2010 sampai 2017 sekitar 600 permohonan kredit. 600 permohonan kredit. 600 yang dimasukkan. 600 lebih. 600 lebih. 600. Dimasukkan ya. Sejauh ini sudah ada berapa pengaduan dari mungkin nasabah yang mengadu yang dipalsukan?
nasabah sendiri tidak mengadu karena rata-rata pensiunan. Oh, pensiunan ya. Gitu. Jadi uang pensiunan yang diambil ini ya. Pensiunan ASN Merauke. Jadi mengatasnamakan pensiunan karena beliau selaku juru bayar pensiun mengambil identitas pensiun yang ada di beliau untuk mengajukan kredit sehingga nasabah tidak mengetahui. Itu uang itu digunakan apa? Sebagian yang untuk menutupi kreditnya, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memalsukan aksinya, diduga tersangka tidak bekerja sendiri. Saat ini, Tipikor tengah memeriksa sebanyak 20 saksi yang sebagian besar adalah analisis di Bank Papua. Polisi meyakini dari hasil pengembangan, kemungkinan besar jumlah tersangka akan bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Misa Kamis Putih Kamis kemarin diikuti ribuan umat Katolik di Gereja Katedral Merauke. Misa dibagi menjadi 3 kali agar mencegah kerumunan. Pengamanan juga diperketat. Polisi tidak hanya berjaga di luar, namun juga ditempatkan di dalam gereja dengan mengenakan pakaian umum. Misa yang dipimpin Pastor John Kotasando berjalan dengan hikmat dan khusyuk. Untuk keamanan, kami sudah menyurat kepada Bapak Kapolres untuk minta bantuan personil keamanan untuk menjaga bawah kami ya, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian juga karena kita akan laksanakan misa pada malam hari, maka kami mengganti lampu-lampu kecil dengan lampu yang besar. Semua sudut yang bisa kita pasang lampu, kami pasang lampu, dan di pintu masuk kami pasang 2 lampu sorot yang besar untuk dapat memantau pergerakan setiap umat yang datang. Bahkan kami akan waspada apabila ada umat yang buru-buru, kami akan tahan untuk jangan masuk karena kita menjaga segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Untuk pemasangan CCTV Pak, ada berapa rencananya untuk ditambah? Ya, kami sementara sudah 4, kita akan pasang meningkat jadi 16 sampai 25. Iya, untuk pengamanan Pak ya. Maksimal 25 nanti kami. Untuk anak muda Katolik sendiri untuk membantu pengamanan Pak, dilibatkan juga? Ya, anak muda kami di tempat parkir mereka bantu keamanan, kami pasang lampu yang besar untuk mereka bisa waspada dengan setiap umat yang datang. Demikian. Ada pemeriksaan khusus untuk umat nantinya yang datang itu di gereja Pak? Ya, kita screening seperti biasa, gitu. dari sisi kesehatan, kemudian anak-anak dan petugas kita minta untuk memantau setiap pergerakan umat yang datang, gitu. Terutama umat yang tidak kita kenal. Oh gitu ya. Ya, untuk yang tidak kenal kita wajib memberitahu kepada Dewan Polri untuk kita datangi kira-kira siapa yang kita tidak kenal tersebut. Tahun ini, Panitia Paskah melarang lansia dan anak-anak datang ke gereja. Sebagai gantinya, mereka bisa mengikuti jalannya ibadah lewat video daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tokoh lintas agama di Manokwari, Papua Barat bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kamis kemarin menggelar deklarasi damai anti teroris di Polda Papua Barat. Deklarasi dilakukan dengan penandatanganan petisi yang mengutuk keras aksi teror bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka juga sepakat menolak tegas segala bentuk aksi terorisme yang akan memecah belah kerukunan umat beragama di Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing memastikan sejauh ini belum ada jaringan teroris yang menyusup masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat. Dari reserse kami ya yang ada di Krimsus dan seluruh jajaran Polres untuk betul-betul mendeteksi sekecil apapun ya lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat yang kemungkinan itu dapat menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Seperti itu ya. Untuk saat ini ada tidak? Tidak ada, belum ada. Sementara ini kami pelajari belum ada informasi ke arah itu ya. Bom bunuh diri yang mengguncang Gereja Katedral Makassar menyebabkan puluhan korban terluka. Kejadian ini juga menggugah rasa toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Kapolda mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat tetap tenang dan bahu-membahu memerangi teroris. Warga dihimbau segera melapor bila mengetahui hal yang mencurigakan di sekitar wilayahnya. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Perum Bulog Papua telah mencadangkan stok beras untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 sekitar 30.000 ton. Stok ini naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya, yaitu 23.000 ton.
Pelaksana tugas Kepala Perum Bulog Papua Muhammad Alexander mengatakan stok beras sebanyak 30.000 ton ini tersebar di 10 wilayah kantor cabang dan pembantu. Saat ini stok beras di gudang Bulog masih aman untuk kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Jadi untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ya, yang merupakan hari besar keagamaan nasional, yang merupakan hari-hari di mana kita harus mempersiapkan stok nasional ini, khususnya di Kalimantan Papua Barat, sangat-sangat cukup ya. Dan saat itu juga kami masih menunggu untuk kesiapan dalam rangka untuk panen raya, karena saat ini di Merauke sebagai salah satu daerah sentra produksi ya, di mana kami punya kantor cabang Merauke di sana. Saat ini sedang mengalami panen ya, dan kita sedang melakukan penerimaan beras pengadaan di sana. Bulog juga menghimbau masyarakat tidak khawatir kekurangan sembako karena komoditi beras, gula maupun minyak goreng saat ini stoknya mencukupi. Selain itu, Bulog Papua juga menyiapkan beras premium untuk mendukung program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bulog Papua saat ini memprioritaskan menyerap beras milik petani setempat seperti di Kabupaten Merauke. Upaya ini untuk meningkatkan perekonomian petani di lumbung padi Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hingga saat ini masih banyak pelayan publik yang abai menerapkan protokol kesehatan. Hal ini terjadi karena sebagian besar mereka yang sudah divaksin merasa tidak perlu lagi menerapkan prokes karena tubuh sudah kebal dari serangan virus. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan vaksin memang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, namun orang masih bisa terpapar COVID-19. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tetap patuh menerapkan prokes dan juga demi menjaga kepentingan orang lain. Bagaimana bisa menyimpulkan seperti itu? Apakah yang tidak taat prokes ini sudah vaksinasi kemudian tidak taat prokes? Ya, saya kira mau sudah divaksinasi, intinya ya, mau sudah divaksinasi atau belum divaksinasi, protokol kesehatan itu tetap wajib dijalankan. Ya, karena kita mau saling menjaga. Ya. Orang yang sudah divaksinasi mungkin kekebalan terhadap COVID-nya sudah meningkat, tapi bukan berarti bahwa dia sudah kebal sama sekali dan tidak mungkin terinfeksi ya. Masih mungkin terpapar, masih mungkin terinfeksi, tapi karena sudah punya kekebalan ya, dia mungkin lebih cepat sembuh dan tidak mudah jatuh dalam kondisi yang berat ya. Tapi ya tetap harus protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Dinkes Merauke berharap warga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Saat ini, Dinkes Merauke masih melakukan vaksinasi bagi 23.000 pelayan publik di Merauke. Setelah itu akan dilanjutkan vaksinasi lansia dan pedagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jayapura menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang bertempat di halaman kantor Wali Kota Jayapura Kamis kemarin. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar para ASN terhindar dari penularan dan penyebaran COVID-19. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan pemerintah telah menginstruksikan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar semua ASN di Kota Jayapura wajib mengikuti vaksinasi secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sudah memberikan instruksi kepada satuan tugas kita, oleh petugas vaksinasi, agar semua ASN di kota sudah kita berikan jadwal. Ya, seperti hari ini adalah keuangan, kemudian cabil, umum, ya kita vaksin. Target kita agar semua pegawai bisa divaksin kurang lebih 3.500 orang ini, paling tidak pertengahan bulan April sudah bisa selesai. Target kita itu bisa lebih cepat. Maka itu kita minta ASN ini agar semua bisa hadir di main hall kantor wali kota untuk ikut vaksinasi. Ini untuk dalam rangka membantu strategi COVID di Kota Jayapura, karena memang jadwal untuk bulan Maret April adalah khusus kepada pelayanan publik, ya, termasuk aparatur sipil negara. Jadi para APD, kemudian
kelurahan, juga petugas-petugas yang ada di Lingkaran Jayapura. Walaupun sudah divaksin, seluruh aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Jayapura dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Hingga 1 April, Satgas COVID-19 Kota Jayapura mencatat sekitar 8.700 orang positif COVID-19, 840 pasien masih dirawat, dan 140 pasien positif meninggal dunia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk menjaring aspirasi warga, sejumlah anggota DPRD Mimika Kamis kemarin turun langsung ke Kelurahan Koperapoka, Mimika. Kedatangan para legislator itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan segala macam keluhannya. Salah satu keluhan yang disampaikan yaitu soal drainase di setiap kelurahan tersebut yang tidak memadai karena menyebabkan kebanjiran setiap kali turun hujan. Dimasukkan kepada program di DPR melalui pikiran-pikiran dan pokok pemikiran seperti ini untuk mengajukan semacam drainase karena di belakang ini apabila musim hujan di belakang ini banjir sekali, Pak. Kenapa? Posisi selokan di depan lebih rendah daripada pemukimannya, jadi tidak bisa naik air. Tentunya mungkin mencari alternatif kira-kira kemana saluran pembuangan untuk drainase akan dibuat seperti itu. Karena di sini. Menanggapi keluhan warga itu, anggota DPRD berjanji akan memanggil dinas terkait serta mengusulkan program pembangunan drainase di kelurahan tersebut. Di Bougainville, di SP 2 juga, karena masuk di dapil juga. Karena untuk tahun ini dipilih salah satu per satu kelurahan. Ya. Saya dapat bagian tiga tempat ya. Kemarin sempat survei dengan Cak Nur. Dan masuklah di pokok pikiran di tahun ini untuk drainase di belakang. Ya kita berharap Bupati Eltinus Somaleng dan John Reto panjang umur ya, untuk mengawal aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maaf Pak Lurah, ada hal yang di tengah masyarakat kita banyak berbuat untuk ini. Tapi satu hal pemerintah malas tahu, pemerintah soal tutup mata, tutup telinga. Aspirasi yang kita perjuangkan selama ini mentok, dicoret. Ya, tapi bersyukur tahun ini lewat Eltinus Somaleng sudah ada 3 kegiatan untuk pokok. Pada kesempatan ini, para legislator tidak lupa mengingatkan warga agar disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.